Siang ini seperti biasa 1 jam hari Kamis sampai jam 12 siang nanti kita akan bersama dengan Rumah Sakit Hermina Pekanbaru yang mengutamakan mutu pelayanan dan keselamatan pasien. Rumah Sakit Hermina Pekanbaru itu di sini belum nyampe setahun sih emang ya, tapi ini adalah cabang ke-34 di seluruh Indonesia dan ini rumah sakit salah satu kebanggaan Pekanbaru karena fasilitas dan layanannya itu lengkap 24 jam dan alamatnya di Jalan Tuanku Tambusai Ujung atau Jalan Nangka Ujung di setelah kampus Umri ya, mengarah Terminal Akap. Jadi buka 24 jam, layanannya udah lengkap banget deh ya. Oke, kita akan membahas tentang gigi, seputaran gigi sebenarnya ya. Tepatnya lagi kita akan membahas gimana caranya memilih dokter spesialis gigi yang tepat sesuai dengan jenis kelainan gigi. Dan kita akan bahas ini bersama ahlinya dong ya. Kita sudah bersama dengan dokter gigi Mena Solihami, spesialis konservasi gigi. Itu kenapa aku bilang tadi, karena secara pribadi saya itu punya masalah banyak sama gigi ya. Kayak misalnya ada gigi yang bolong-bolong, giginya kuning karena dulu pernah merokok dan lain sebagainya, ngopi. Apakah ini berpengaruh? Ini pas banget katanya nanya sama spesialis konservasi gigi. Nah, jadi Anda juga bisa manfaatkan kesempatan ini juga Mito Kota ya, karena kabarnya nih ya, untuk ke rumah sakit atau ke spesialis konservasi gigi ini katanya mahal banget katanya. Jadi manfaatin aja dulu kesempatannya konsultasi di sini. Mito Kota bisa tanya-tanya kok. Live chat bisa di Instagram atau juga via SMS atau WhatsApp dan juga telepon di nomor yang sama 0822 85046975. Langsung deh kita sapa dokter kita. Siang ini ada dokter Mena Solihami. Ya, aku panggilnya dokter apa nih? Dokter Mena aja. Dokter Mena ya. Oke, di Mena hati senang. Oke, dokter apa kabar? Sehat dok? Sehat, alhamdulillah. Terima kasih ya udah mau datang. Ini beberapa kali cancel ya. Iya. Ditolak sih tepatnya. Oke, karena kesibukan Mito Kota. Oke, dokter, kita akan membahas tentang ini dok, memilih dokter spesialis gigi yang tepat sesuai dengan jenis kelainan gigi. Ini kenapa harus kita omongin yang ini dok? Apakah memang ada banyak kesalahan bagi orang-orang dalam memilih dokter apa yang tepat untuk memberikan tindakan dan kesehatan giginya dok? Jadi gini, banyak orang itu tidak tahu kalau dokter gigi itu ada spesialisasinya dan banyak. Biasanya kita paling sering kenal kan spesialisasi gigi itu bedah mulut, gitu kan? Paling sering tahu nih orang-orang. Kemudian yang kedua ortodonti, karena kan berhubungan dengan kawat gigi. Tapi spesialisasi lainnya kan masih banyak. Nah, jadi kenapa kita harus tahu tentang spesialisasi gigi itu? Karena setiap kita berobat misalnya ke dokter gigi umum, terus masalahnya tidak selesai. Dan terus kan banyak yang bingung, ini kira-kira saya ingin cepat nih masalah gigi saya ini tuntas. Tahu kan kalau orang sakit gigi kan semuanya nggak bisa, aktivitas nggak bisa, bawaannya mau marah. Udah pergi ke dokter gigi ini terus dibilang, aduh saya udah ke dokter gigi ini tapi nggak selesai, ke dokter gigi ini nggak selesai. Nah, makanya saya perkenalkan nih, dokter gigi itu ada 7 spesialisasi. Wow, 7? Iya. Jadi dengan kita mengenali dokter gigi spesialisasi ini, kita akan tahu nih kemana sih gigi kita ini harus dibawa. Sesuai keluhannya. Ya, jadi akan mempercepat perawatan dan mempercepat penyembuhan. Nah, gitu. Yes. Nah, kalau misalnya spesialis ortodontik kemarin udah sempat datang ke sini, ya kan? Kalau spesialis konservasi gigi yang dokter Mena sekarang tekuni bagiannya dokter itu khusus untuk yang masalah-masalah seperti apa dok? Iya, Kalau konservasi gigi itu dia khusus untuk masalah perawatan gigi. Jadi misalnya kita ingin mempertahankan gigi yang dokter bilang ini harus dicabut gitu. Terus kita bilang, dok nggak bisa nih kalau misalnya saya mempertahankan giginya. Nah biasanya kalau dokter gigi umumnya tahu, dia akan mengkonsulkan ke dokter gigi konservasi. Nah gitu. Tapi tidak semua kasus juga bisa dipertahankan. Ada gigi yang masih utuh, masih bagus, tapi karena nyeri terus menerus, biasanya kan pasien itu kalau datang, dok saya daripada nyeri terus menerus cabut aja deh. Nah
Padahal kadang-kadang gigi itu masih bagus kondisinya gitu. Masih bisa dipertahankan. Masih bisa dipertahankan. Oke. Nah, ada yang bilang, Dok, ini benar atau enggak? Sebaiknya memang gigi itu dipertahankan, jangan sampai dicabut. Benar nggak sih, Dok? Betul, karena setelah kita mencabut gigi, masalahnya tidak selesai. Oke, nyeri kita hilang, tapi kan ada rongga kosong. Nah, setiap rongga kosong itu kan harus diisi sebetulnya dengan gigi tiruan. Nah, tidak semua orang adaptasi dengan gigi tiruannya bagus. Nah, ada orang nanti pakai gigi tiruan, dia nggak betah, terus dia buang, dia nggak gunakan. Nah, itu akan berefek nanti susunan gigi kita akan berubah karena ada rongga kosong. Nah, sifatnya rongga mulut itu ketika ada rongga kosong, dia akan bergeser. Nah, setelah itu jadi kan ada keluhan lain, makanan suka nyelip karena gigi kita sudah tidak rapi lagi. Ada ruang kosong itu ya. Akhirnya karena sering nyelip makanan, kemudian mudah terjadinya karang gigi, terus akhirnya karies gigi lagi ke tempat yang lain. Nah, gitu. Masalah lagi. Nah, jadi ketika kapan kita boleh nyabut gigi, Dok? Cabut gigi itu boleh kalau dokternya sudah mengatakan ini gigi sudah tidak bisa dipertahankan, Pak. Nah, satu, giginya sudah tidak ada mahkota. Jadi kadang-kadang sudah datar dengan gusi. Kita suka bilangnya radik. Nah, kemudian gigi yang misalnya ternyata setelah dilihat dengan ronsen foto, infeksinya sudah menyebar luas. Kemudian prediksi dari dokternya, kalaupun kita rawat, keberhasilannya hanya 30%. Karena kan untuk perawatan membutuhkan biaya. Jadi kita pasti bilang ke pasiennya, Bu, walaupun ini nanti kalau misalnya mau dirawat keberhasilan sekian. Nah, biasanya pasien nanti kita kasih choice yang lain. Walaupun gigi itu dicabut kan bisa diganti juga, bisa dengan implan sekarang, bisa dengan gigi tiruan cekat, atau pokoknya bikin senyaman mungkin dengan pasien. Semuanya ada pilihannya. Ada solusi. Iya, ada solusi deh gitu. Oke. Aduh, aku jadi sama dokter ini pengen apa ya? Pengen langsung dibawa ke rumah gitu maksudnya. Jadi kapanpun mau nanyain bisa. Karena kadang nggak bisa di satu momen itu pertanyaan yang masalah-masalah gitu keluar semua kan, Dok. Tapi mudah-mudahan nanti pertanyaan-pertanyaan dari Mita Kota yang sekarang lagi dengerin kita, Dok, mewakili dari saya pribadi, Rima atau juga staf Barabas FM tentunya. Jadi Mita Kota, Anda bisa tanya-tanya tentang masalah gigi ya. Terlebih lagi tadi spesialis Dr. Mena yang tadi sudah kita sebutkan akan menangani masalah-masalah tadi yang disebutkan ya, Dok ya. Oke, dokter, ini permasalahan gigi kan pasti banyak banget, Dok. Dan salah satu yang mungkin banyak dialami orang ini adalah ketika gigi bengkak dan disuruh cabut tapi nggak mau cabut, kemudian dilakukan perawatan di dokter gigi konservasi seperti dokter sekarang, itu biasanya pemulihannya atau tindakannya seperti apa, Dok? Nah, kalau pasien datang dengan gigi bengkak, biasanya kita lihat, ini kan berarti kan kalau gigi bengkak berarti infeksinya sudah berjalan lama. Nah, karena sebenarnya tubuh kita tuh punya warning. Jadi sebaiknya sih datang ke dokter gigi itu jangan sudah bengkak ya. Jadi gini, gigi itu dikasih Tuhan itu ada warningnya. Misalnya giginya lubangnya kecil, pasti kita ada sensasi tuh ngilu. Tadinya kita nggak bau mulut karena makanan lengket di lubang yang kecil itu, jadi berubah bau mulutnya. Nah, kemudian kalau kita udah dapat warning gitu harusnya segera ke dokter gigi. Harusnya, tapi kan biasa belum sakit, nggak ada yang datang. Begitu hilangnya sakit ya udah deh, aman berarti gitu kan? Aman gitu kan. Nah, kemudian jadi infeksi itu nanti kalau misalnya dibiarkan proses giginya itu berlangsung terus. Nah, kemudian nanti tiba-tiba kita pernah merasakan keluhan, aduh nyeri gitu kan, nyeri ngilu terus nggak mau hilang nih. Kalau yang dulu kan kena air dingin aja ngilunya terus hilang. Kemudian berlanjut udah dikasih apapun nggak hilang nyerinya. Nah, kemudian pergi deh ke dokter gigi dikasih obat, udah sembuh. Terus lama-lama giginya udah bagus nih, udah nggak sakit lagi nih. Pasti semua gitu kan, wah berarti udah sembuh nih gitu kan. Nah, udah sembuh gitu, ternyata proses infeksi itu akan terus berlanjut selama gigi itu tidak ditangani. Nah, setelah berlanjut nanti prosesnya akan berakhir di abses bengkak itu. Nah, kalau sudah gigi bengkak, itu perawatan yang akan kita bayarkan akan lebih mahal. Lebih mahal ya. Karena tindakannya tidak bisa satu kali kunjungan.
dan itu akan membutuhkan proses. Kemudian keberhasilan untuk gigi abses itu bisa dilihat dari ronsen foto ya. Kalau nanti di ronsen foto ternyata penyebaran infeksinya cukup luas, itu butuh waktu lagi untuk penyembuhannya. Nah, makanya nanti kalau gigi bengkak itu bisa sih tidak dicabut, tapi kita lihat satu kondisi jaringan kerasnya. Jaringan keras itu kayak mahkota giginya, berapa banyak sih yang tinggal gitu loh. Kalau misalnya udah patah atau fraktur setengah bagian ya sudahlah, tidak mungkin dipertahankan. Karena kan gigi itu dia membutuhkan jaringan yang lengkap. Kalaupun kita bantu dengan jaringan tiruan atau kita bilangnya crown atau jaket, itu ada syarat-syaratnya juga. Yang disarungin itu ya, Dok? Iya. Dia syaratnya pokoknya giginya itu ada jaraknya, ada ukurannya lah. Nah, kemudian kalau yang kedua kita lihat di ronsen foto. Kalau infeksinya ternyata luas, kemudian sudah ada kegoyangan pada gigi, terus gusinya sudah tidak sehat lagi, pasti kita sarankan cabut. Tapi kalau kondisinya masih bagus semua, di ronsen juga masih oke, kita akan lakukan perawatan. Itu perawatan bisa. Ya. Nah, jadi ini poin-poin yang memang harus kita ketahui ya, Mitra Kota ya. Tapi yang jelas memang secara umum kita harus tahu dulu kapan kita harus ke dokter gigi yang ini untuk memberikan tindakan pada masalah gigi yang kita alami ya, Dok ya. Mungkin boleh nggak, Dok, izin kita boleh dikasih tahu. Tadi ada 7 jenis spesialis di kedokteran gigi. Ya kan? Ini boleh kasih tahu kita, Dok, karena saya sebenarnya pribadi nih, kenapa saya bilang juga nunggu-nunggu dokter nih. Kemarin sempat nanya sama dokter gigi, Dok, kalau misalnya mau yang ahli banget urusan yang masalah saya nih soal tambah menambah, karena pernah sempat nambal gigi di salah satu rumah sakit yang udah lumayan bonafit banget, tapi hasilnya justru kayak ya dokter gigi biasa aja gitu, Dok. Maksud gue di praktek-praktek di jalanan itu. Tapi akhirnya dokter itu bilang, oh kalau mau yang expert banget itu sama dokter spesialis konservasi gigi. Ada lagi katanya gitu. Oh gitu, Dok, iya. Nah tadi dokter bilang ternyata ada 7. Nah ketika kapan, Dok, masing-masing yang 7 ini, agar mungkin Mitra Kota juga tahu ya, termasuk saya, ketika masalah gigi yang seperti ini, bagusnya ke spesialis dokter gigi yang begini. Nah gitu, Dok. Gimana, Dok? Yang udah kita kenal biasanya kan bedah mulut. Nah, bedah mulut itu dia expertnya tuh di bidang seperti misalnya bibir sumbi. Kemudian kalau misalnya kita punya gigi kan ada M3, molar 3. Kemudian tumbuhnya nggak bagus posisinya. Itu akan dicabutnya dengan dokter bedah mulut. Kemudian segala tindakan berhubungan dengan bedah deh di dalam rongga mulut itu urusannya dokter bedah mulut. Nah, kemudian yang kedua nanti ada dokter spesialis gigi anak. Nggak ada, jarang kan ada yang tahu ternyata gigi anak itu ada spesialisnya. Jadi untuk anak-anak misalnya nih anaknya autis, ada keterbelakangan mental, jangan takut, bawa aja anaknya ke spesialis gigi anak. Dia lebih ahli gitu ya. Lebih ahli. Karena memang bidangnya untuk merawat gigi anak. Nah, kemudian ada lagi spesialis penyakit mulut. Nah, penyakit mulut itu jadi di dalam rongga mulut itu jika kita ada penyakit dari luar misalnya kayak TBC gitu. Di rongga mulut tuh dia suka memberikan gambaran. Kadang-kadang pasien HIV. Nah, itu di rongga mulutnya juga ada gambarannya, misalnya jamurnya nggak sembuh-sembuh. Nah, jadi pasien itu kadang-kadang dia datang ke dokter gigi dengan keluhan rongga mulutnya itu misalnya ada sarean yang tidak sembuh-sembuh, terus jamur. Nah, itu kita dokter penyakit mulut itu akan cari tahu kenapa ini. Itu dari tubuh dia sebetulnya. Jadi kalau misalnya Mitra Barabas punya sariawan kemudian tidak sembuh-sembuh selama lebih dari 2 minggu, nah itu harus konsul ke dokter penyakit mulut. Apalagi ada pasien itu datang setelah 2 bulan sariawannya tidak sembuh-sembuh. Nah, karena sariawan itu intinya kalau tubuh kita sehat, dia akan recovery sendiri. Gitu ya. Recovery-nya waktunya itu 2 minggu akan terbentuk jaringan sehat lagi. Misalnya sariawan kan luka. Nah, 2 minggu itu akan terbentuk epitel, terus jadi sembuh sariawannya. Tapi kalau berbulan-bulan tidak sembuh, berarti harus segera. Harus segera. Nah, itulah dokter gigi spesialisnya penyakit mulut ya. Mulut,
Kemudian yang keempat, perio, spesialis perio. Kita bilangnya SP perio ya, dokter gigi. Kalau perio itu, periodonti itu dia berhubungan dengan jaringan gusi. Nah, misalnya nih Mitra Barabas nih giginya goyang, goyang semua gitu. Terus nggak mungkin dong dicabut semua. Nah, dokter perio ini akan membantu mengembalikan. Jadi gusinya kan kalau gigi goyang itu berarti kan jaringan gusinya longgar kalau orang-orang bilangnya. Nah, itu biasanya karena karang gigi yang banyak, kemudian oral hygiene yang tidak bagus. Nah, kita minta bantuan dokter perio nih. Gimana caranya biar tidak goyang lagi dan jaringan gusinya sehat. Nah, yang kelima? Yang kelima dokter konser lah ya, dokter konservasi gigi. Siap, ini dia dokternya sekarang ada di depan kita, Mita Kota. Nah, kalau konservasi gigi itu sebetulnya dia membidangi kariologi. Kariologi itu ilmu tentang karies. Jadi sebenarnya itu lebih ke preventif. Jadi kita sebenarnya berharap nih orang-orang jangan datang ke dokter gigi itu hanya untuk berobat. Harusnya kita selalu tuh edukasi preventifnya. Nah, check up gitu ya, dok. Nah, ya, jadi dokter konservasi itu untuk preventif. Misalnya anak-anak nih giginya baru erupsi, terus orang tuanya datang ingin giginya dilindungi dengan bahan tambalan biar tidak karies, itu ada. Nah, kemudian dokter gigi konser itu dia di estetika. Nah, estetika itu seperti tadi kan Masya bilang saya nih ngopi gitu kan, terus gigi kuning. Saya kok kuning. Nah, estetika itu kan kita pengen gigi kita tuh gimana cerah, bersih. Nah, kita ada bleaching gigi. Itu di konservasi ya. Ada lagi veneer yang lagi ngetren itu. Itu veneer di konservasi juga. Itu bidangnya konservasi, veneer gigi. Nah, kemudian terakhir, tapi yang terkenal tuh memang kita tuh perawatan gigi yang sudah infeksi, yang ingin dipertahankan, yang kayak berlubang, berlubang, abses. Jadi di konservasi juga. Makanya gelarnya kan dokter endodontis. Apa itu, dok? Karena perawatannya endodontis. Jadi dokternya itu dibilangnya SPKG atau endodontis, istilah kerennya. Terus yang prosto yang terakhir ya. Dokter yang keenam. Yang keenam, prostodonti. Nah, prosto itu untuk mengganti gigi-gigi yang sudah hilang di rongga mulut. Mau buat gigi palsu, kalau memang kita orangnya rewel, terus memang susah adaptasinya dengan gigi tiruan, carilah dokter gigi prostodonti. Kenapa, dok? Ya memang keahliannya memang untuk gigi palsu. Jadi dia yang paling pandai, paling paham, paling tahu bagaimana men-setting gigi dalam rongga mulut biar pasiennya nyaman. Tuh, Mita Kota. Kan jadi ilmu baru nih. Terus satu lagi, dok? Satu lagi. Tadi ada spesialis bedah mulut, spesialis gigi anak, kemudian spesialis penyakit mulut, spesialis periodonti. Ortodonti lah yang terakhir ya, belum saya baca ini. Benar. Ortodonti ya biasa ya, untuk memperbaiki lengkung gigi yang tidak sempurna, maloklusi kita bilang. Jadi kalau gigi kan lengkungnya tidak sempurna, berantakan, itu kan akan mempengaruhi oral hygiene, bau mulut. Nah, jadi gimana kita mau perbaiki terus estetika lah ya pasti ya. Ada hubungannya sama estetika juga. Estetika paling utama kan. Ya sudah ke dokter orto perbaiki. Yes. Nah, jadi harusnya udah tahu Mita Kota harus ngapain ya sesuai dengan masalah giginya ya. Dan harusnya udah tahu nih nanya apa sama dokter Mena sekarang ini. Jadi Mita Kota kita udah di menit ke-24, nggak berasa banget ya. Segmen pertama udah lewat banget sebenarnya karena saking kan banyaknya yang mau ditanya ya. Tapi Mita Kota kalau Anda juga punya pertanyaan, sok boleh dikasih tahu di SMS, di WhatsApp atau juga di telepon. Tapi telepon baru segmen kedua setelah jeda ini. Tapi kalau mau tanyanya via SMS atau WhatsApp bisa dari sekarang atau via live chat di Instagram. Jangan lupa follow Instagram kita di @barabas975fm atau juga kita join live sekarang bersama Rumah Sakit Hermina Pekanbaru. Anda bisa follow juga @RSU Hermina Pekanbaru. Jadi bisa tanya di sana juga live chat tentang masalah gigi, khususnya lagi yang berhubungan dengan spesialis konservasi gigi. Ada Dokter Mena sekarang dari Rumah Sakit Hermina Pekanbaru. Tanya aja ke sana ya, mumpung ada kesempatan ini. Ketik dulu nama, alamat, baru kemudian pertanyaannya ya Mita Kota ya. Pertanyaan seputar apa yang kita omongin sekarang. Kirim ke 0822 85046975. Sekali lagi 0822 85046975. Dengan Bapak siapa di mana ini? Dengan Pak Alfi di Simpang 3 Pekanbaru. Dengan siapa, Pak? Pak Alfi. Pak Alfi? Ya. Oke, Pak Alfi, silakan pertanyaannya Pak Alfi. Kami mau tanya kepada Bu Dokter.
Oke, Pak. Bagaimana ini gigi kita tuh kan ada yang cuma kropos sehingga dia rontok sendiri hingga meninggalkan lubang dan ada tunggul-tunggulnya. Nah, ini gimana cara untuk mengatasinya? Karena dia nggak sakit kadang-kadang kalau minum ngilu juga dia gitu. Nah, ini bagaimana mengatasinya, Bu Dokter? Oh, oke, Pak. Ada lagi? Umumnya dasarnya kalau orang kita orang pulau ini. Oh iya. Orang pulau. Sering minum air hujan. Air yang asam gitu ya? Iya. Air hujan. Nah, maksudnya air hujan itu ditampung, kalau di sana kan airnya air payo itu agak payah. Iya. Ini. Jadi itu cara mengatasinya gimana? Jadi kalau bisa untuk supaya jangan gigi kita itu dari pada saat umur gini nanti sering merontok sendiri dia itu. Itu gimana mengatasinya untuk menjaga supaya jangan itu kena hujan itu ya. Demikian Pak Dokter, semoga sukses selalu dalam bertugas. Amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Alfi, silakan Dok. Ya, jadi gini ya Pak Alfi, betul sih kalau kita dulu tinggal di pulau itu kan airnya ditampung air hujan. Nah, air hujan itu memang keasamannya tinggi. Nah, kalau air hujan itu asamnya tinggi dan kita gunakan, dia akan mengikis lapisan gigi, itu betul. Nah, jadi gigi itu akan terkikis lapisannya apabila pH atau keasaman di rongga mulut itu di bawah 5. Nah, air hujan itu kan memang asam sekali. Jadi akan mengikis. Nah, kemudian karena sudah terjadi, itu kan tidak mungkin diputar kembali lagi. Nah, jadi sekarang kita cari solusi di gigi yang tinggal tunggul ya. Nah, gigi tunggul itu Pak, walaupun dia tinggal tunggul dan tidak sakit, itu adalah gigi yang terinfeksi. Jadi gigi yang ada infeksi di rongga mulut itu harus dicabut, karena akan mempengaruhi daya tahan tubuh. Jadi gini, kita punya infeksi di rongga mulut, kemudian kita biarkan, otomatis tubuh kita akan melakukan perlawanan kan terhadap infeksi. Karena penyakit ya. Nah, jadi termasuk penyakit sebetulnya. Nah, nanti Bapak ada posisi di mana capek banget bekerja atau pernah begadang. Nah, itu nanti akan terjadi abses atau nanti tiba-tiba giginya gusinya meradang. Kalau pasien saya suka bilangnya gini, panas dalam Dok. Gitu. Sebetulnya bukan panas dalam, karena giginya infeksi karena tubuh kita tidak mampu lagi melawan si bakteri itu. Bagus Bapak datang ke dokter gigi manapun yang Bapak kenal, karena kalau untuk gigi radik kita bilang ya, sisa akar yang sudah nempel di gigi, tunggul-tunggul itu silakan dicabut Pak. Nanti untuk gigi lainnya boleh kita lakukan perawatan, mau ditambal atau nanti Bapak setelah dicabut gigi tunggulnya dikembalikan fungsi kunyahnya dengan memakai gigi palsu, itu akan lebih baik. Karena kalau misalnya gigi tunggul berarti kan sama saja tidak punya gigi. Otomatis Bapak makan juga sulit kan. Nah, kesulitan untuk makan, kesulitan untuk berbicara kadang-kadang. Nah, bagus setelah Bapak cabut tunggulnya, pasang gigi palsu, kembalikan fungsi kunyah, maka akan memperbaiki kualitas hidup. Nah, itu yang penting. Setuju banget dokter. Ya, Pak Alfi ini pasti menjawab banget ya Pak Alfi ya. Jadi mudah-mudahan bisa segera ke dokter gigi kalau masalah ini adalah masalah Pak Alfi. Di dokter gigi manapun kata dokter, kalau misalnya untuk mencabut tunggul-tunggul itu bisa ya Dok? Bisa. Oke, baik, mitra kota yang lain juga silakan di 0822 85046975 yang tadi telepon bisa telepon kembali. Sekali lagi 0822 85046975. Kalau mau bertanya via SMS atau WhatsApp jangan lupa ketik dulu nama, alamat, baru kemudian pertanyaannya ya mitra kota ya. Dikirim ke nomor yang sama, nomor telepon, SMS dan WhatsApp itu sama, nomornya tetap 0822 85046975. Mumpung Dr. Mena masih ada di sini, spesialis konservasi gigi. Jadi tadi udah dijelaskan konservasi gigi ini salah satunya itu yang berhubungan banget sama tindakan pencegahan ya Dok ya, preventif ya. Tapi ada estetikanya juga. Nah, sekarang kan lagi happening banget tuh Dok. Soal bleaching, bukan baru sekarang sih, dari kemarin-kemarin juga. Bleaching gigi. Ini tadi dokter sempat menyinggung juga bahwa ini salah satu bagian dari dokter spesialis konservasi gigi. Nah, ini bleaching ini sebenarnya seperti apa ya Dok ya? Kalau bleaching itu kita menggunakan bahan
bahannya itu hidrogen peroksida kan. Jadi udah dikemas sih dari pabrikan. Nah dokter giginya akan, dia ada dua, bisa in office, bisa dilakukan tanpa di praktek, bisa di rumah. Cuma perbedaannya dari persentasenya. Kalau yang di praktek kita pasti menggunakan persentasenya 35%, 40%. Jadi otomatis hasilnya akan kelihatan. Makanya ada orang home bleaching gitu kan. Ada di misalnya di IG gitu kan, ya jual-jual home bleaching gitu. Nah perbedaannya di mana sih dok? Yang kita pakai di rumah dengan pakai yang di dokter, perbedaannya di jumlah hidrogen peroksidnya itu. Kalau 10% itu ya biasanya tidak akan kelihatan hasilnya. Kalau yang di dokter itu 30%, cuman kan itu harus dokter yang mengerjakan karena dia akan menimbulkan, bisa ngilu juga, bisa juga kalau tidak digunakan di dokter gigi nanti akan ada luka di gusi. Jadi memang harus dibantu oleh dokter gigi yang ahli ya, jangan sembarangan. Jangan sampai jadi korban tukang gigi. Sekarang itu lagi happening loh dok, korban tukang gigi itu ya. Nah dokter, kalau bleaching ini siapa sih yang boleh melakukan bleaching ini dok? Kalau bleaching itu biasanya pasien kan datang keluhannya, dok ini kenapa sih gigi saya kuning gitu. Saya sih biasanya tanya ke pasiennya, ngerokok, terus minum kopi berapa kali sehari, atau di rumahnya airnya warnanya gimana kan, biasanya karena air juga. Nah terus dia nanti pasiennya akan jelaskan, oh saya suka ngopi. Nah saya sih bilang kalau bleaching itu bukan berarti dia akan stabil terus. Maksud setelah bleaching terus ngerokok masih jalan, terus ngopi juga masih jalan, ya nggak bisa. Jadi bleaching itu memang setelah di bleaching gigi akan bening, karena bleaching itu kerjanya itu mengikat zat warna yang ada di gigi. Jadi dia setelah bahan kita ulas di permukaan gigi, nanti bahan bleaching itu dia akan melepaskan ion gitulah. Pokoknya dia ikat lah zat-zat warna yang ada di gigi, makanya gigi bisa menjadi cerah kembali. Cuman itu pasiennya harus jaga juga. Nah pasiennya harus jaga, kalau masih suka ngopi ya ngopinya juga dijaga. Nanti kalau ke dokter gigi dikasih tahu sih caranya, misalnya kalau ngopi pakai sedotan. Tapi pada ketawa pasiennya kalau dikasih tahu. Emang iya sih pakai sedotan? Iya, karena harus menghindari kontak langsung dengan permukaan gigi. Nah jadi kalau memang mau awet bleachingnya, ya itulah nanti ada instruksi dari dokter gigi ya. Ada aturannya. Terus bleaching boleh kapan lagi dilakukan? 1 tahun lagi. Nggak boleh berulang dalam 1 tahun. Gitu. Kita ke penelpon selanjutnya dokter. Halo Barabas, selamat siang. Halo Barabas, selamat siang. Selamat siang dengan dokter ya. Ini Pak Alfi tadi. Pak Alfi ya, silakan Pak Alfi. Saya lagi pokoknya cukup simpati dengan Bu Dokter ini. Ini Bu, kalau ada teman ya, ini bukan kita, cuman dia setiap tidur itu sering ada berdarah gitu giginya. Itu kalau udah bangun pagi tengok itu bantalnya alasnya itu ada bercak darah. Ya, tapi ya itu satu. Yang keduanya akhirnya dia mohon maaf, kita berteman, kadang ngomong ada bau gitu. Nah ini gimana mengatasinya? Dia pun risau juga. Pergi ke dokter, ini ya kasih obat tapi enggak juga ada. Tapi gigi gusinya sering berdarah gitu. Nah ini gimana kita untuk mengatasinya? Terima kasih dok. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nah ini ada masalah gigi lagi nih dok. Gusi berdarah ya Pak. Jadi gini, gusi berdarah itu biasanya banyak penyebabnya Pak. Salah satu penyebab yang utama kalau di rongga mulutnya itu ya karena karang gigi Pak. Nah jadi kalau ke dokter gigi itu kalau untuk proses menyembuhkan gusi itu mereka ada spesialis perio itu. Nah perio yang saya bilang kan untuk jaringan. Tapi kalau misalnya Bapak ke dokter gigi yang emang sudah mengerti pun dia akan tahu. Nah karang gigi itu Pak dibersihkannya bukan sekali datang terus selesai. Karena kalau karang gigi yang banyak itu dia akan masuk ke dalam gusi gigi. Nah tahap pertama kalau saya biasanya pasien datang saya bersihin karang gigi yang kita bilang scaling ya. Nah kemudian scaling biasanya kalau kasusnya karang giginya banyak itu nanti kan pasiennya merasa tidak nyaman, itu ada ngilunya, terus darahnya juga banyak. Nah tahap 1 kita bersihkan yang ada di permukaan. Nah kemudian setelah itu nanti dokternya akan berikan obat kumur dan obat minum biasanya kalau infeksi radangnya lumayan ya. Nah kemudian setelah itu nanti ada kontrol lagi. Jangan
Jangan setelah dibersihkan terus nggak datang. Nah, karena tidak bisa instan ya. Kalau ke dokter gigi itu tidak ada yang instan aja pokoknya. Nah, yang kedua datang, nanti saya bersihkan lagi. Biasanya kalau memang di dalamnya ada, nanti saya lakukan kuretase. Jadi dibersihin di dalam itu sih istilahnya aja kayak ngeri ya kuretase, padahal enggak. Dia cuma membersihkan yang ada nempel di gigi itu jaringannya dengan menggunakan alat. Nah, setelah yang kedua nanti bersih, kemudian ada perubahan nanti itu. Tadinya giginya rongga mulutnya bau, terus tidak nyaman. Nah, setelah tahap 2 itu akan berubah jadi lebih bagus. Nah, kadang-kadang pasien saya ada yang sampai tahap 3 datang karena pengen udah duduk yang ketiga ini saya mau lihat banget udah sembuh atau nah itu paling kita kontrol biasa saja Pak, tapi biasanya pasien tuh sudah merasakan nyaman. Kemudian untuk kasus berdarah pada gigi saya sering ketemu pasien yang hipertensi, dia menggunakan obat seperti amlodipin memang akan menyebabkan gusinya jadi agak meradang. Nah, apalagi ada pengaruh juga ada pengaruh, tapi sebetulnya faktor utamanya ya karang gigi itu ditambah dengan kondisi si pasien misalnya ada hipertensi, jadi kondisi rongga mulutnya tidak stabil lagi. Nah, jadi kalau misalnya berdarah lagi tidur, itu pasien saya banyak tuh datang, "Dok, kenapa ya berdarah, saya ketakutan ini. Saya ada penyakit kanker apa sih?" gitu kan. Padahal enggak. Setelah dirawat dan dibersihkan, biasanya saya bilang ke pasiennya, "Pak, berarti Bapak nggak cocok nih pakai obat ini. Coba minta tolong dokternya diganti." Nah, setelah diganti memang hilang. Karena mungkin penggunaannya sudah jangka panjang. Jadi Pak banyak faktor Pak. Jadi faktor di rongga mulut itu bukan hanya dari rongga mulutnya saja, tapi dari kondisi si pasien. Kalau misalnya teman Bapak itu sudah berusia 45 atau 50, coba cek dulu ke penyakit dalam, ada penyakit apa saja dan konsumsi obat apa saja. Nah, bagian rongga mulutnya jika ada karang gigi, dokter sih pasti akan membersihkan, memberi perawatan. Semuanya kita kerjakan, tapi kondisi fisik pasien juga harus konsul ke penyakit dalam. Jangan pernah anggap sepele. Good Living, jadikan hidup lebih baik. Masih bersama dengan Rumah Sakit Hermina Pekanbaru, mengutamakan mutu pelayanan dan keselamatan pasien. Jadi Rumah Sakit Hermina Pekanbaru ini adalah cabang ke-34 di seluruh Indonesia, Mitra Kota, dengan fasilitas pelayanan kesehatan lengkap. Ini membuat Rumah Sakit Hermina Pekanbaru menjadi salah satu rumah sakit andalan di Pekanbaru ya. Dan ini buka 24 jam, alamatnya di Jalan Tuanku Tambusai Ujung, Mitra Kota, atau Jalan Nangka Ujung setelah kampus Umri mengarah ke Terminal Akap Pekanbaru ya. Jadi bisa menjadi solusi dari masalah kesehatan Anda, mudah-mudahan. Dan 1 jam ini sampai jam 12 siang kita masih bersama dengan Dr. Gigi Mena. Beliau ini spesialis konservasi gigi dari Rumah Sakit Hermina Pekanbaru, Mitra Kota. Tadi dari awal udah kita jelasin banget kapan kita harus ke dokter spesialis konservasi gigi. Tapi lebih umumnya lagi yang paling saya ingat sih ini yang erat kaitannya dengan tindakan preventif ya dokter ya. Jadi masalah-masalah seperti finir gigi ternyata di bawah naungan spesialis konservasi ini, Mitra Kota. Oke, kita masih akan membacakan pertanyaan-pertanyaan dan juga menunggu telepon Anda di 0822 8504 6975, termasuk dari Pak Immanuel. Terima kasih Pak Immanuel memberikan informasi, tapi tidak ini sekedar nanti informasi akan kita share di program lain ya Pak Immanuel. Oke, yang tadi coba bergabung dengan telepon silakan 0822 8504 6975. Halo Barabas, selamat siang. Siang. Iya, selamat siang. Dengan siapa di mana? Dengan Ayu. Dengan Mbak Ayu. Mbak Ayu di? Iya, kebetulan lagi kerja, Mas. Oke, Mbak Ayu, silakan Mbak Ayu pertanyaannya. Siang dokter. Siang. Ini sebenarnya ada 2 pertanyaan sih. Yang pertama, bagaimana cara menjaga gusi dan mulut tetap sehat? Yang kedua, apakah aman nggak menjalani penyinaran gigi sinar X selama hamil? Nah, gitu aja ya. Oke, terima kasih. Ya, makasih. Terima kasih juga Mbak Ayu yang lagi kerja. Oke, terima kasih. Nah, ini gimana dok? Bagaimana menjaga gigi ya dan rongga mulut ya. Sebenarnya kan kita sudah sering nih dengar
kontrol ke dokter gigi 6 bulan sekali, gitu kan. Nah, dari situ dengan kita kontrol ke dokter gigi itu akan diketahui nih mana aja yang giginya berlubang, terus bisa juga dilakukan tindakan scaling kalau misalnya kita ada karang gigi. Nah, karena sumbernya si karies gigi itu ya dari sisa makanan yang nempel terus menerus, jadi akhirnya mengeras, itu yang kita sebut dengan karang gigi. Nah, kemudian sama ini pasiennya kan kita kan biasanya nih setiap pagi sikat gigi, malam mau tidur sikat gigi. Nah, itu kan kita juga termasuk cara mencegah gigi berlubang, karena dengan rajin mensikat gigi itu kan akan memelihara oral hygiene kita ya. Kemudian sebenarnya ada lagi tambahan pola makan, pola diet. Jadi kadang-kadang kalau misalnya saya nih mengkelompokkan pasien nih high resiko karies dengan tidak resiko karies tinggi gitu ya. Misalnya siapa sih yang kita golongkan dengan resiko karies tinggi? Yaitu orang-orang yang punya kebiasaan konstan. Misalnya dia jam 12 nih sarapan pagi. Nah, ketika selesai sarapan pagi sebenarnya kan rongga mulut kita asam itu. Nah, pH kita turun. Nah, nanti tuh air ludah dan air ludah di tubuh kita itu akan memperbaiki si pH itu. Karena kan di air ludah itu ada kita bilangnya pembersih lah gitu kan ya. Nah, nanti itu dia butuh waktu untuk mengembalikan pH itu normal. Nah, tapi kita punya kebiasaan lagi nih, udah sarapan terus kita jam sekian minum teh lagi gitu kan. Belum sempat nih si pH-nya netral, kita udah bikin pH-nya asam lagi. Nah, kemudian ada lagi kebiasaan setelah makan siang kan, makan siang. Ngemil jam 10 makan siang, kemudian nanti jam 3 ngemil lagi. Terus ngopi lagi, terus makan lagi, terus mau tidur juga masih ngemil lagi. Otomatis dalam 24 jam pH itu tidak pernah bisa kembali normal. Nah, kalau itu jadi kebiasaan, makanya kita bilangnya sekarang ada tambahan pola diet. Pola diet itu mempengaruhi kesehatan gigi atau mempengaruhi proses terjadinya karies gigi gitu kan. Nah, jadi kalau misalnya kita kebiasaannya banyak minum air putih, terus jarang minum yang manis, kecuali sekali ya, jangan dijadikan aktivitas sehari-hari. Makanya kalau orang ngopi, ngerokok, itu giginya suka karies ya itu pH-nya tidak pernah netral. Kemudian pemeliharaannya ya tadi saya bilang ke dokter gigi kontrol. Jadi walaupun punya kebiasaan, tapi kalau rajin kontrol kan bisa dicegah juga. Misalnya proses tidak gitu berlanjut. Nah, kemudian X-ray aman apa tidak kalau untuk ibu hamil? Sebenarnya X-ray untuk dokter gigi itu dia sih radiasinya kecil. Nah, cuman kalau tindakan dokter giginya agak biasanya agak kita pikirkan ya untuk hamil trimester pertama, karena setiap tindakan dokter gigi kan akan menimbulkan rasa kan, ada sensasi nyeri, sensasi ngilu. Biasanya itu berpengaruh. Iya, berpengaruh karena ibu hamil kan biasanya kalau trimester pertama kan mual, belum apa-apa nanti kan dia nggak nyaman. Tapi kalau udah trimester 2 atau 3 biasanya sih aman ke dokter gigi. Biasanya saya sih larangnya di trimester pertama. Biasanya kita cuma ngasih obat kumur atau apa gitu kan kalau ada keluhan. Tapi sebaiknya memang kalau kita merencanakan kehamilan, kita sudah harus prepare. Saya paling sering dapat kunjungan ibu hamil tidak bisa makan, terus giginya nyeri, mau tindakan ekstrem juga dokter gigi kan tidak bisa. Nah, jadi saran saya kalau pasangan muda baru menikah ingin merencanakan kehamilan, coba ke dokter gigi, kontrol giginya yang lubang-lubang ditambal, yang infeksi, kalau misalnya memang perlu dicabut. Jadi ketika hamil itu aman. Nah, jadi sehat ibunya, sehat bayinya nanti. Wah, ilmu baru ini, Dok. Oh gitu ya, sampai harus direncanakan seperti itu direncanakan. Ya. Baiklah. Terima kasih Mbak Ayu tadi pertanyaannya. Tapi Mito Kota sekali lagi ya, ini kesempatannya memang sampai jam 12 siang aja. Sekarang udah menit 53. Mohon maaf banget yang tadi coba bergabung di line telepon. Kita nggak bisa counter lagi, tapi sekali lagi dokter Mena ini ada di Rumah Sakit Hermina Pekanbaru kok. Bisa konsultasi ke sana. Hari Rabu itu Dokter Mena ada di jam 1 siang sampai jam 3 sore. Kemudian Jumat jam 1 siang sampai jam 3 sore juga. Terus Sabtu, lusa, besok dokternya ada jam 10 sampai jam 1 siang. Atau bisa follow Instagram Rumah Sakit Hermina dulu kali untuk dapat updatean yang lebih banyak tentang jadwal praktek misalnya di @RSU Hermina Pekanbaru, atau buat janji dulu, buat appointment dulu
karena sekarang kita masih pandemi kan, jadi untuk mengurangi volume antrian dan lain sebagainya, bisa telepon dulu ke 0761 841 2020. Sekali lagi 0761 841 2020 atau via WhatsApp di 0822 6115 2020. Sekali lagi 0822 6115 2020. Jadi terima kasih Dokter Mena, kita udah di segmen terakhir, tapi please ini biar bisa diulang-ulang sama kita, sama Mitra Kota juga yang miss kelewat jam segini nggak bisa dengerin kita, biar bisa nanti lihat di YouTube Barabas. Jangan lupa di subscribe ya guys. Like, comment, and share. Ya, dokter kita bisa lihat ke sini, nanti kasih tahu kita dulu dok. Ini dok yang paling penting banget diperhatikan oleh orang-orang ya, baik yang punya resiko tinggi atau yang rendah, apapun itu, apa sih yang bisa kita lakukan sebagai upaya preventif kita untuk mencegah biar gigi kita ini bisa awet gitu dok? Oke. Preventif kita sebetulnya pertama itu kan sudah sering nih kita sikat giginya. Pagi setelah makan sebetulnya kan, sama malam sebelum tidur. Nah, kalau sikat gigi kita bagus, terus cara sikat giginya juga bagus, kemudian kita juga bisa jaga pola diet yang saya bilang tadi. Ya, jangan sering makan cemilan yang manis-manis. Jadi kasihlah waktu untuk menetralkan pH-nya ya, jangan asam, terus banyak minum air putih. Kemudian kalau memang sudah rasa ada keluhan, kan setiap penyakit itu ada warning di tubuh. Misalnya aduh ngilu gitu kan, terus dirasa ada lubang walaupun kecil, segera ke dokter gigi. Kemudian kalaupun misalnya tidak ada keluhan apa-apa, boleh 6 bulan sekali atau paling lambat 1 tahun sekali kontrol ke dokter gigi. Dengan kita rajin kontrol ke dokter gigi, maka kita akan mencegah. Dokter gigi apa aja? Apa saja. Tapi karena kan kalau ke spesialis biasanya udah kasus ya, maksudnya kita butuh yang lebih expert kan. Kalau hanya untuk kontrol karena butuh tindakan scaling, boleh ke dokter gigi mana saja. Kemudian semakin cepat kita mencegah, otomatis biaya yang akan kita keluarkan pasti akan lebih kecil. Setuju. Nah, kalau misalnya kita sudah terlambat, nah itu kan perawatannya akan long ya. Kita pun kadang pasiennya bosen karena sering berkunjung ke dokter gigi, dan terus biaya yang dikeluarkan juga akan lebih mahal. Setuju. Itu saja sudah cukup ya dok ya. Cukup. Yang paling penting sih memang sesuai dengan apa Ikatan Dokter Gigi Indonesia gitu ya dok ya. Jangan lupa kontrol 1 kali 6 bulan minimal. Itu kan promonya seperti itu. Iya, betul itu. Dokter, ini satu lagi dok yang soal vinir gigi juga. Ini kan beneran ditangani sama dokter konservasi gigi juga ya kan. Itu sebenarnya vinir itu bahaya atau enggak sih dok? Sebenarnya vinir itu ada indikasi. Jadi vinir itu jangan gigi sehat terus kita pengen putih kita vinir, itu nggak boleh sebenarnya, karena Tuhan sudah menciptakan gigi kan dengan sempurna. Kenapa sih kita rusak kalau dia bagus? Kalau vinir itu emang dirusak dok? Ya betul, vinir itu kan ditipisin giginya, jadi tidak akan bisa kembali lagi seperti dulu. Nah, kita biasanya untuk menggunakan vinir pada pasien yang berubah warnanya karena dulu waktu kecil pakai tetrasiklin, jadi kan coklat, itu kalau di bleaching juga nggak bisa. Jadi memang kita bantunya vinir. Kemudian gigi karena tetrasiklin itu kan dia agak lemah, jadi dibantu itulah dengan si vinir ini. Kemudian untuk kasus gigi yang jarang-jarang, misalnya gigi depan yang ada kalau kita bilang ada jendelanya, nah itu boleh divinir. Divinir itu disarungin gitu kan, bukan? Ditempel di depan. Ditempel. Kalau sarung itu biasanya kita kalau selesai perawatan dia cuma ditempel di depan. Jadi yang diasah permukaan labial, maksudnya permukaan depan. Ngilu dong. Akan ngilu, dan setiap tindakan vinir kita akan anestesi. Nah, jadi jangan ikut-ikutan artis gitu, tren pengen putihin seluruh gigi. Karena gue malah kadang kasihan ngeliat orang yang vinir itu susah banget ngomong kayaknya dok ya. Iya, karena kan oklusi terganggu. Karena barang ciptaan Tuhan itu pasti lebih baik. Sudah tidak ada tandingannya. Iya adalah. Dokternya udah ceramah. Ya, karena benar ya dok ya. Sayang karena untuk bayangin saja kita untuk merawat gigi saja kita membutuhkan biaya besar. Ini gigi sehat, bagus. Gratis lagi. Kenapa mesti dirusak gitu? Dan dibayarnya juga dan itu juga penggunanya tidak penting. Iya. Gitu. Hanya untuk gaya-gayaan, estetik. Terima kasih dok. Saya nggak jadi vinir jadinya. Padahal uang emang nggak ada dok. Kalau sesuai indikasi boleh. Misalnya saran dokternya, ini kayaknya harus divinir nih. Indikasi ya. Tapi kalau misalnya vinir sampai geraham
hitam itu kan biasanya kita enggak ya, kayak disarankan ya. Oke, tapi kalau kekeh ya tetap gitu, enggak pernah saya nggak mau ya, demi karena uang udah enggak ya dok. Karena saya selalu indikasi, karena itu udah memang harus seperti itu, kita edukasi. Biasa pasien saya ngerti, saya bilang kalau veneer itu nanti, karena kadang-kadang pasien kan dia cuma tahu sekilas, nanti setelah 5 tahun dia pakai veneer dia akan menyesal. Kenapa sih gigi saya kemarin bagus ya rusak, aduh nggak enak ya ternyata pakai veneer. Kadang-kadang banyak tuh yang gitu. Ada beberapa datang udah dipakein veneer di tukang gigi deh, tempel-tempel gitu kan, terus dia bilang aduh nggak bisa makan dok, mulutnya bau. Terus karena saya omelin dulu baru saya rapikan, jadi dibilang bukain dong dok semuanya. Nah kalau di tukang gigi itu dia tidak merusak gigi sebetulnya, dia cuma tempel-tempel, tapi tetap ketika kita melepasnya, kita kan harus membersihkan. Tetap giginya pasti agak terganggu juga. Kemudian sebelum itu kan dia ada traumatik oklusi, karena kan yang dibuat di tukang gigi itu kan dia ketinggian, jadi dia susah makan, terus rahangnya nggak nyaman. Nah, banyak sih, jadi akhirnya terapi lagi kan.